Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan sudah kita laksanakan kewajiban puasa insya Allah sampai 5 hari nanti waktu maghrib. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dari Allah serta ampunannya, sehingga seandainya ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah takut. Allah menghendaki kita harus segera kembali menghadapnya. Kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah yang telah menjalani puasa 5 hari ini, amin. Tapi harapan kita, semoga kita dan keluarga kita masih diberikan perpanjangan usia, paling tidak sampai menemui malam Lailatul Qadar. Satu malam yang mempunyai nilai sama dengan 1000 bulan kebaikannya. Insya Allah kalau kita bisa bertemu dan mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah, kita akan menjadi orang yang sukses hidup di dunia maupun di akhirat, karena satu malam itu nilainya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sedang umur kita, saya menaksir mungkin saya itu 70-an ke atas sedikit atau mungkin kurang kalau mengandai-andai. Tapi kalau Allah malam nanti menemukan kita di malam Lailatul Qadar, maka mendapatkan tambahan bonus seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, betapa Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ucapan kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu nilai yang sangat tinggi. Nilai yang sangat tinggi. Maka ajaklah tetangga-tetangga kita, saudara-saudara yang belum beriman untuk masuk Islam. Mari kita pahami tentang syahadat dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Orang-orang kafir seandainya berdoa seperti kita, misalnya berdoa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin.
nangis terisak-isak, berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, berulang-ulang, air mata mencucur. Begitu pula ditambah doa yang lain, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, walaupun dia berdoa 1000 tahun. Saya ulangi, orang kafir berdoa seperti kita dengan bahasa Arab tadi 1000 tahun, betul-betul mohon kepada Allah, ditolak oleh Allah. Mereka berdoa, ya Allah rahmati berkailah, ditolak oleh Allah. Karena apa? Belum menjadi orang Islam dan belum menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ini kuncinya pada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ya? Mudah-mudahan paham, karena ada orang yang ngaji nggak tahu apa yang dibicarakan, sehingga nggak bisa mentransfer kembali kepada keluarganya. Padahal penting. Nah, kembali tadi, tetapi orang yang berbuat dosa, penuh dengan dosa, hidup berlumuran dengan dosa, hidup dalam kegelapan, gelap dan sangat gelap. Semua manusia membenci, muak, jijik melihat perilakunya. Tetapi begitu dia, orang itu sadar dan masuk Islam bersyahadat asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengarkan baik-baik ini, gugur semua dosa. Saat itu mengucapkan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar, semua dosa gugur seperti bayi lahir yang tanpa dosa. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Sedangkan kita belum tentu diampuni. Tapi orang yang begitu dari agama lain seperti Nasrani, Yahudi, Majusi, dan penyembah berhala, begitu dia mengucapkan syahadat maka seluruhnya dihapus. Ini rahmat Allah. Allah sudah tidak menengok lagi berapa banyaknya dosa itu, walaupun sampai sebanyak buih samudra. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah bersyahadat ini dan sudah beriman dan membuktikan keimanan kita dengan memakmurkan masjid, seperti hadir dalam pengajian sore hari ini, hanya semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, kita akan mendapatkan semuanya itu mudah-mudahan lebih-lebih dibantu oleh kehadiran para malaikat yang sedang mendoakan kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ajaklah bapak, saudaraku yang seiman, ajaklah anak-anak sejak kecil untuk selalu hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Jangan kita biarkan anak bermain tanpa arah, sedangkan kita mencoba untuk beriman, bertakwa, mencari ilmu. Keliru. Kenapa keliru? Karena di majelis-majelis seperti ini malaikat hadir. Malaikat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mereka mendoakan. Siapa yang gak suka didoakan oleh Allah? Sering saya jelaskan dalam pengajian-pengajian bagaimana malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Ya Allah, masukkanlah mereka dan anak cucu mereka ke dalam surga seperti yang Engkau janjikan. Itu sekarang ada di langit dan mendekat kepada kita, mendoakan. Lebih-lebih kita yang sedang berpuasa,
yang sedang berpayah-payah. Puasa itu payah Bapak Ibu. Saya hampir nggak kuat kemarin. Pak Haji Asrori lihat sendiri, saya pingsan kemarin. Memang saya punya penyakit emah. Orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, yang paling berat itu berpuasa. Rata-rata mereka mengeluh dan nggak kuat. Tapi dengan keimanan, dengan kasih sayang Allah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, mereka menjadi kuat lama-lama. Puasa itu berat. Maka keberatan kita dalam menanggung beban yang diwajibkan oleh Allah, insya Allah akan direspon oleh Allah dengan menurunkan malaikat-malaikat untuk mendoakan kita semua. Jamaah Masjid Al-Furqan yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berpuasa menahan lapar dan haus dan hal yang melanggar yang membatalkan puasa. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah sholat wajib, mudah-mudahan tepat waktu dan berjamaah. Ulangi, tepat waktu berjamaah. Catat baik-baik, itu kunci mendapatkan rahmat Allah. Kalau belum, usahakan, coba dan coba, coba dan coba. Ini sholat berjamaah, dan alhamdulillah kita sudah menjalankan sholat tarawih berjamaah, sudah membaca Al-Quran, sudah zikir dan sebagainya. Tapi ibadah ini belum seberapa, ibadah ini belum sempurna kalau belum satu yang kita lakukan. Apa yaitu? Infak, sedekah, zakat, terutama zakat mal. Kalau kita belum melaksanakan ini atau kurang kita dalam beribadah yang berhubungan dengan uang, maka dikatakan Allah, kita belum menjalankan perintah Allah yang paling disayangi. Ulangi, kita sudah sholat, sudah taraweh, sudah puasa, sudah baca Quran dan lain-lain, belum dianggap kita melakukan amal yang dimuliakan oleh Allah. Maka monggo kita introspeksi diri. Puasa itu salah satunya melatih kita untuk tanggap, punya perasaan, bisa berbagi kebahagiaan dan kesusahan kepada orang lain. Saya tanya, ada nggak yang puasa itu enak? Ada nggak yang merasakan nahan lapar itu enak? Nggak ada. Secara manusia nggak ada. Walaupun ada orang yang berpuasa Senin Kemis, lapar tuh nggak enak. Terus pertanyaan kita, setelah kita puasa atau ketika kita puasa, pernahkah kita memperhatikan, kita membuka mata kita yang diberikan oleh Allah, kita membuka telinga kita yang diberikan oleh Allah untuk melihat orang-orang yang mungkin setiap harinya kekurangan dalam hidupnya? Coba sekarang kita introspeksi diri. Sudahkah kita banyak memberikan kontribusi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, mu'alaf? Kalau kita sudah puasa, maaf dan maaf, it's difficult, sulit bagi kita untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Maka monggo kita segera, karena infak sedekah tidak ditentukan jumlahnya. Berapa banyak kamu maunya? Kuota ini mau kasih 1.000 boleh, 2.000 boleh, yang kaya 100.000 boleh. Infak sedekah tidak ditentukan oleh Allah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia seseorang kecuali orang itu kuat untuk menjalankannya. Nah ini tanggap nggak kita? Ada tetangga susah kita nggak mau tahu, nggak peduli. Apalagi saudara dekat, saudara kandung, tak peduli. Tunggu. Orang yang kikir itu sangat-sangat dibenci oleh Allah. Allah sangat benci kepada orang yang kikir. Kenapa? Rezeki itu milik Allah, datangnya dari Allah. Harta yang kita miliki adalah milik Allah, titipan Allah untuk menguji keimanan kita. Maka kita diuji orang beriman. Sadarkah bahwa kamu al-muslimun akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Dari manapun datangnya bersaudara. Kalau sudah bersaudara, saling merasakan kesusahan dan saling merasakan kebahagiaan. Sodakoh, perbanyak sodakoh. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bertanya kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa, wahai Musa, ibadah apakah yang menjadikan aku gembira, yang aku senangi? Padahal Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya, ibadah apakah yang paling aku sukai? Maka Nabi Musa menjawab, karena Nabi Musa banyak menjalankan sholat, padahal waktu itu sholat 50 kali dalam sehari. 50 kali, kita 5 kali, banyak di korting. Jawab Allah, bukan. Maka Musa bingung, kok bukan? Katanya Islam itu tiang agamanya sholat, dan aku sudah sholat, tapi kok Allah tidak begitu menyayanginya, menyenanginya. Coba apa Musa? Puasa, bukan. Bingung lagi, puasa capek-capek, lelah-lelah, tapi Allah merupakan ibadah yang tidak sangat disangkain oleh Allah. Dzikir, bukan. Lalu apa ya Allah? Ibadah yang paling engkau sukai. Maka Allah menjelaskan, dengarkan Musa baik-baik. Sholat itu untuk dirimu. Saya ulangi, ibadah sholat itu bukan untuk orang lain, Bu, Pak. Untuk diri kita, kebaikannya, keuntungannya, keutamaannya. Dengan sholat kamu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan jahat, buruk, dan mungkar yang merugikan orang lain. Itu mungkar, pekerjaan merugikan orang lain. Itu dengan sholat. Aku perintahkan kamu seperti itu, dan manusia. Jadi jangan sampai ada orang sholat tapi perbuatannya masih berbuat maksiat. Tidak bisa mencegah kemungkaran di tengah-tengahnya, tengah masyarakat. Kemaksiatan berjalan di masyarakat, perjudian masih jalan terus. Minimal diri kita, minimal diri kita. Oh gitu ya Allah. Terus puasa, puasa itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Ibadah itu kebaikannya untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa mengekang hawa nafsu. Agar kamu bisa mengekang hawa nafsu yang bergejolak, yang dipengaruhi oleh iblis, sehingga kamu mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Itu puasa. Terus zikir, zikir untuk kamu. Zikir itu untuk membuat dirimu tenang. Zikir itu untuk menjadikan kamu dekat kepadaku, tapi hanya engkau dan aku yang berdekatan. Ibadah yang paling aku sukai adalah bersedekah. Mengapa ya Allah?
Karena orang yang bersedekah itu memberikan keuntungan, kebaikan bagi orang lain. Diberitakan oleh hablum minallah wa hablum minan nas. Ciptakanlah hubungan yang baik dengan Allah dan kepada sesama manusia. Nggak ada artinya kita baik kepada Allah tetapi kita buruk kepada manusia. Walaupun itu tidak beriman, nggak boleh kita menyakiti orang tidak beriman. Tetap kita menghormati. Dan sudah contohkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW bagaimana dia menghadapi orang-orang di luar Islam. Bahkan mereka memusuhi Rasulullah, tetapi Rasulullah menyikapi dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mereka masuk Islam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sore ini kita untuk merenungkan. Setelah puasa kita sholat tarawih, baca doa. Jangan, don't be proud of yourself. Jangan membanggakan diri. Aku sukses. No, belum, not yet. Kalau kamu belum mau mengeluarkan apa yang ada kau miliki dalam deposito di bank, di rumah, untuk sesama muslim. Dan ketika seseorang itu sedekah kepada orang lain, aku berada di samping orang yang kau sedekahi, subhanallah. Tapi jangan dibayangkan Allah turun terus berada persis seperti apa. Aku berada di orang yang kau sedekahi dan aku memberikan rahmat barokah kepadamu dan balasan yang berlipat ganda. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo di samping ibadah-ibadah yang lain kita sempurnakan, kita buang sifat kikir. Kikir akan menjadi penyesalan. Pak, Bu, dalam Al-Quran surat 63, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Nanti kalau orang sudah mendengar ajal, itu yang disali bukan, waduh aku belum sholat, aku lupa sholat, aku banyak meninggalkan sholat. Walaupun nanti ada penyesalan seperti itu. Aduh aku meninggalkan puasa, iya ada kerugian. Tapi paling penyesalannya diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun, karena orang-orang yang tidak mau berinfak untuk keperluan sesama muslim, perjuangan Islam, itu orang munafik, tanda-tanda orang munafik. Hati-hati. Bahkan kita kalah dengan orang-orang munafik. Jangan dianggap orang-orang munafik itu orang-orang kafir, orang musyrik tidak berinfak. Mereka sama ketika punya harta, berbisnis sukses, jadi pejabat sukses, mereka keluarkan sebagian hartanya untuk apa? Untuk dakwah. Bagaimana orang menjadi musyrik, bagaimana orang menjadi kafir, bagaimana orang menjadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sama dengan kita, bagaimana kita untuk menarik orang lain masuk Islam, sama. Maka jangan kalah. Tetapi semua itu useless, nggak ada gunanya di hadapan Allah. Yang mereka keluarkan itu nggak ada gunanya di mata Allah, walaupun seberapa banyak. Tetapi bagi orang yang beriman yang sudah bersyahadat, 1.000 diganti dengan 700.000. Siapa yang nggak mau? Terutama di bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah menjelaskan, kalau kamu mengeluarkan takjilan untuk berbuka orang yang sedang puasa, maka kamu dapat nilai pahala orang yang puasa itu. Subhanallah. Sore siapa yang mengeluarkan? Gak perlu tunjuk. Yang sore hari ini mengeluarkan, yang kemarin sudah mengeluarkan, mendapat nilai pahala orang yang hadir seperti puasanya orang yang hadir itu. Apa enggak banyak? Subhanallah. Apa rasanya menjadi orang Islam gue? Sangat-sangat dimanjakan oleh Allah. Allah sangat memanjakan orang-orang yang beriman. Tetapi Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Benci di dunia dan benci di akhirat. Yang paling celaka benci di akhirat. Ini. Maka infak, sedekah. Monggo, seberapapun kita mampu,
Mudah-mudahan Allah menerima infak sedekah, termasuk yang untuk takjilan yang sudah berlangsung dan yang akan berlangsung, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau mengeluarkan 10.000 bisa hitung kali 700 berapa. Kalau mengeluarkan 100.000 untuk takjilan ini, hitung sendiri berapa juta yang Allah akan menggantinya. Kalau di bulan puasa Allah selalu promo pahala. Maksudnya apa? Maksudnya setelah keluar dari puasa, mulai 1 Syawal, kebiasaan yang baik itu tetap. Jangan sampai hari pertama sampai kelima masjid-masjid penuh, baik anak-anak maupun yang sudah sepuh-sepuh. Begitu hari terus mulai berkurang. Jangan. Lebih-lebih setelah Lebaran, tetap. Begitu baca Quran, kalau di bulan Ramadan pengen menghatamkan bahkan sampai 3 kali, bangga, boleh bangga. Tapi sudah mengamalkan belum? Sudah berinfak belum? Saya tanya, sudah berinfak belum? Tanya saja, gampang aja. Dan nanti buktikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buktikan hasil dari yang kita sedekahkan, ada hasilnya enggak? Nanti kagum jenengan, kagum, sangat kagum, pasti ada. Ketika kita butuh dan mungkin tengok kanan, tengok kiri, enggak ada yang bisa membantu kita. Memang kita tidak perlu, kita tidak perlu bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah. Siapa yang bergantung kepada manusia, maka Allah tinggalkan orang itu. Allah tak sudi memberi. Seandainya memberi itu hanya untuk dunia, tanpa berkah dan rahmat. Tetapi barang siapa yang hanya mengandalkan kepada Allah yang ada di arsy, pasti Allah mencukupinya. Maka ucapan hasbiyallahu la ilaha wa ala tawakkaltu wa rabbul arsyil azim bukan ucapan sembarang. Siapa yang membaca 7 kali setelah sholat subuh dan asar, dicukupi oleh Allah segala kebutuhan, baik itu kebutuhan untuk dunia maupun akhirat. Ini kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah setelah bersyahadat. Lagi, jadi orang-orang nanti mengatakan, ya Allah, tangguhkanlah untukku ajal sebentar saja. Nanti dibuka bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum membaca yang lain, coba sebelum membaca yang lain, penyesalan orang-orang yang hidup di dunia, minta agar Allah berkenan menunda kematiannya. Setelah malaikat maut yang bengis, berpakaian hitam legam bau busuk, dan malaikat juga membawa kafan hitam legam busuk, mencabut nyawa, maka dia berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk sementara saja, untuk jangan kau matikan. Aku ingin menjadi orang yang soleh, yang baik. Aku ingin berinfak. Kata Allah, terlambat kamu. Nah, di sini monggo, ketika bulan Ramadan Allah melipat gandakan, insya Allah. Terutama tolong bapak-bapak ibu, atas nama boleh untuk kedua orang tua, walaupun 1.000, jangan dianggap sepele. Bismillah untuk bapak, untuk ibu. Mungkin ada yang mengejek, disewu kok Pak njaluk surga nggo bapakne, nggo mbokne, nggo mudewe. Karena dia nggak tahu Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah itu Asy-Syakur, pandai bersyukur kepada Allah, 1000 disyukuri oleh Allah.
Allah terima dengan lapang dada, lapang hati oleh Allah. Ini enggak monggo. Oke, kita mencoba selalu belajar infak sedekah semampu kita, karena Allah mengatakan barang siapa yang menolong saudaranya, baik itu yang beriman atau tidak, terutama yang beriman, barang siapa menolong saudaranya dalam arti kesulitan, maka Allah akan menolong kesulitannya. Itu teori, Pak, Bu. Teori kalau kita dihindarkan dari segala kesulitan. Sukalah kita menolong orang lain semampu kita dengan ilmunya, misalnya nasihat, dengan mengajarinya, mungkin ilmu agama atau ilmu yang lain, ilmu keterampilan, atau menolong karena dia kebutuhan sesuatu. Jangan bakhil kalau kita bisa menolong. Ini penting. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, Allah akan menolong kita. Siapa yang gak suka ditolong Allah? Siapa? Mau tahu buktinya Allah menolong seseorang? Nabi Dzunun, Nabi Yunus dimasukkan oleh Allah sengaja untuk memberikan peringatan ke perut ikan paus. Siapa yang bisa menolong? Siapa waktu yang bisa menolong? Enggak akan ada. Walaupun dia menjerit sekeras-kerasnya, enggak ada orang yang mendengar. Karena dengan kerahnya deburan ombak, kerahnya angin laut dan sebagainya, enggak ada yang bisa menolong. Gelap, gelap sangat gelap. Tetapi ketika dia mengucapkan seuntai kalimat yang sangat pendek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku ya Allah kecuali Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, saya berbuat zalim sendiri, mendolimi diri sendiri. Maka Allah segera menolongnya. Hai malaikat, suruhlah ikan itu menuju ke pantai. Jangan dianggap makhluk-makhluk Allah itu nggak bicara, nggak diajak bicara sama Allah. Tidak, diajak bicara sama Allah. Kita juga diajak bicara sama Allah. Kadang-kadang kita dablek. Ini Bu, ayo antarkan sampai ke pantai, muntahkan. Baik ya Allah. Mau tahu kalau makhluk Allah itu diajak bicara sama Allah? Pada suatu saat Rasulullah berjalan melihat sebuah batu besar keluar air deras sekali dengan suara tangisan. Jadi batu itu menangis. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kau menangis ya batu? Bagaimana saya nggak menangis ya Rasulullah? Besok bahan bakar daripada api neraka itu adalah batu. Nanti baca di dalam surat At-Tahrim ayat 7. Saya takut nanti saya menjadi bahan bakar di neraka. Saya takut, menangis. Batu saja menangis takut dengan neraka. Kita tertawa sambil berbuat maksiat. Dolim. Makanya nanti ada itikaf. Itikaf itu untuk merenung diri, perjalanan hidup kita. Batu menangis takut dengan panasnya api neraka. Maka begitu melihat tangisan batu itu, baiklah batu, aku mintakan kepada Allah agar dia tidak menempatkan kamu nanti di neraka. Maka Rasulullah mengangkat tangan dan didoakan, dan Allah mengabulkan. Maka cucuran air, keluarnya air dari batu itu sudah tidak ada lagi. Kenapa kamu sekarang nggak mengeluarkan air? Saya sudah gembira, saya sudah bersyukur. Maka kalau jenengan saya ingin mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Allah, ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, terutama di bulan Ramadan ini. Enggak Pak, kesempatan ini.
agar kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yang berarti kita insya Allah masuk surga. Ini gunakan sebaik-baiknya. Nek batu bisa bicara, kenapa kita nggak bisa bicara dengan Allah dengan berdoa dengan lemah lembut? Justru kita banyak kata-kata yang kotor, keji, mengadu domba, memprovokator di negeri ini. Jangan. Nah, intinya pada sore hari ini saya sampaikan bahwa di samping puasa, di samping sholat tarawih dan sholat wajib, membaca Al-Quran, zikir, tapi jangan lupa ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah infak sedekah semampunya. Jangan menunggu sedekah, jangan menunggu kita kaya. Saya ulangi, sedekah, infak jangan menunggu kita kaya, karena Allah tidak memberikan batasan. Tetapi untuk zakat itu bagi orang yang mampu. Semoga dengan kehadiran kita di sini, dengan doa-doa para malaikat, kita dengan rahmat oleh Allah, sehingga kita diberikan curahan rezeki yang luas, penuh berkah untuk kita dan anak cucu serta keturunan kita semuanya, sehingga kita bisa hidup layak di bumi ini. Dan semoga harta yang kita dapatkan dari Allah kita syukuri, dan semoga sebagai alat bagi kita untuk membeli tiket surga, dan semoga kita kelak di surga semua. Amin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis dulu, kemudian doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata.